Sidang perdana mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas hari ini membuka babak baru kasus dugaan korupsi kota haji. Jaksa KPK menduga kebijakan pembagian 20.000 kota tambahan berujung pada kerugian negara 622 miliar dan menyebut adanya keuntungan yang dinikmati pihak tertentu. Namun pertanyaan utamanya, kemana aliran uang ini berlabuh dan apakah sebuah kebijakan menteri yang dinilai menyimpang otomatis menjadi tindak pidana korupsi? Untuk mengelaborasinya sudah hadir melalui sambungan virtual Dodi Abdul Qadir, kuasa hukum Yakut Khalil Qomas, dan Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke Pak Dodi. Pak Dodi, setelah mendengar dakwaan hari ini, apa bagian paling krusial menurut Anda dari konstruksi KPK terhadap Yakut, Pak Dodi? Ya, terima kasih Pak Ruli. Jadi yang paling krusial adalah adanya dakwaan yang, kalau kita melihat struktur dari dakwaan ini tidak memiliki korelasi dari apa uraian perbuatan yang disampaikan. Kalau kita melihat bahwa Pak Yakut diajukan, didakwa dalam kedudukan sebagai Menteri Agama, ya, berkaitan dengan pelaksanaan pasal 3 Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Itu sudah diatur dengan cukup jelas di dalam Undang-Undang 30 2014 berkaitan dengan penilaian mengenai tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara, dalam hal ini Menteri Agama. Begitupun sanksi-sanksinya, begitupun prosedurnya. Nah, yang diajukan perbuatan Pak Yakut di dalam dakwaan adalah menerbitkan keputusan Menteri Agama. Nah, keputusan Menteri Agama ini kan termasuk basicking, ya, termasuk keputusan, dan kemudian ada peraturan Menteri Agama termasuk regeling. Nah, penilaian daripada basicking dan regeling itu sudah diatur di dalam Undang-Undang 30 2014 menjadi domain daripada Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, namun demikian saya melihat bahwa disisipkan suatu keterangan, dikatakan bahwa Gus Yakut itu menerima dana 271.000 yang nggak disebut secara jelas, ya, alat buktinya, ya, kemudian bagaimana menyerahkannya. Nah, ini juga menjadi satu pertanyaan. Kalau memang Gus Yakut itu ada menerima dana, maka aliran dana itu kan ketentuannya jelas, ya, sebagai gratifikasi atau sebagai suap. Kan semestinya dimasukkan pasal suap dan pasal gratifikasi. Baik. Maka dengan campuran uraian dakwaan ini dakwaan ini menjadi nggak jelas. Nah, apakah KPK takut karena tidak punya suap, ya, pemberian uang ini hanya untuk seakan-akan menarik dari domain Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ke Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Baik, Pak Dodi. Nah, ini KPK sebenarnya mempersoalkan kan pembagian 20.000 kota haji itu, Pak, menjadi 50-50 sebenarnya. Gus Yakut tidak ada tidak ada temuan apapun, ya, tidak ada temuan apapun yang berupa barang berharga. Baik, yang diambil itu hanya satu laptop dan paspor. Jadi tidak ada bukti aliran dana. Nah, ini menjadi sangat aneh karena kalau kita melihat semua perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, semua itu ada, ya, bukti uangnya ada, bukti emasnya ada. Hanya satu-satunya yang saya lihat keanehan ini di perkara Gus Yakut, ya, bahwa pembelian Pak Dodi sebentar. Pak Dodi, sebenarnya permasalahan KPK juga itu bukan hanya aliran dana, Pak Dodi. Tidak melihat ada kesesuaian dengan alat bukti lain, dan jelas sekali juga KPK tidak menetapkan pasal gratifikasi sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bahwa penerimaan uang itu bisa dikualifikasikan sebagai Pak Dodi, saya langsung ke Pak Hari. Kami paham, Pak Hari. Suap.
Baik Pak Hari. Inilah keanehan. Baik Pak Dodi. Pak Dodi sebentar, saya langsung ke Pak Heri terlebih dahulu. Pak Heri, Anda melihatnya seperti apa Pak Heri? Karena tadi disampaikan oleh Pak Dodi bahwa sangat aneh apabila KPK hanya melihat terkait dengan aliran dana yang sebenarnya tidak diterima oleh Pak Yakut. Tapi KPK juga sebenarnya mempersoalkan terkait dengan pembagian kuota 20.000 menjadi 50-50. Itu menjadi salah satu dasar yang diambil oleh KPK terkait dengan dakwaan tersebut. Anda melihatnya seperti apa Pak Hari? Ya, benar sekali bahwa dalam konteks ini kan yang akan dilihat adalah adanya penambahan kuota yang diberikan memang dari kerajaan Arab Saudi ya, Saudi Arabia, karena masa tunggu untuk haji ini sangat lama sekali, bahkan mungkin ada yang mencapai 27 tahun, maka perlu diadakan penambahan kuota tadi. Nah, sekitar 1.000 kalau tidak salah kan. Nah, ini yang jadi biang masalahnya adalah ketika dibagi dalam dua konteks, ada haji ada haji khusus. Nah, peruntukannya ini apakah kemudian serta-merta hanya dilakukan oleh Pak Yakut selaku ex-Menteri Agama saat itu, atau berdasarkan pada aturan undang-undang, misalnya Undang-Undang 8 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Karena waktu itu masih kementerian kan, sekarang saja sudah dipisahkan gitu di zaman Presiden Pak Prabowo Subianto saat ini. Nah, kemudian apakah pengaturan itu dilakukan berdasarkan aturan undang-undang plottingnya, atau kemudian ada pihak-pihak lain di luar yang seharusnya memutuskan juga ikut ambil bagian dan memberi penawaran, misalnya penawaran khusus, angka-angka khusus menarik, dan itu melibatkan dari pihak Kementerian Agama, dan kemudian juga apakah menyasar dan sampai diterima oleh Pak Yakut begitu ya. Nah, ini kan konteks hukum pidana ada kausalitas, ada hukum sebab akibat yang harus dibuktikan di sana. Karena pasal 63 KUHP yang dipasang dan juga pasal 2 Undang-Undang Tipikor 31/1997 untuk 2001 itu mensyaratkan delik material, Bang Ruli. Maka delik material berarti harus ada akibatnya. Nah, di sini adalah menjelaskan itu semua. Bagaimana proses pengambilan keputusan tadi, misalnya apakah ada yang diubah dari apa yang ditetapkan di awal, ada perubahan ini dulu ya. Kemudian pergeseran, kemudian lanjutnya adalah ada nggak kickback misalnya yang diterima, atau katakanlah suap gitu ya atas bilang keputusan tadi. Nah, ini kan concern dari dakwaan khususnya KPK ketika mengatakan misalnya ada senilai sekian rupiah yang ditransfer atau diterima, dan ini yang harus dibuktikan. Nantinya di pengadilan kita bicara kebenaran material. Begitu Bang Ruli. Baik, saya langsung ke Pak Heri. Pak Heri, disampaikan oleh Pak Dodi. Baik, sambil menunggu sambungan dengan Pak Dodi, kuasa hukum dari Yakut Kolil Qomas, saya langsung ke Pak Heri terlebih dahulu. Pak Heri, kalau kita melihat kasus tersebut gitu, apakah persoalan pembagian 20.000 kuota ini menjadi 50-50 itu cukup menjadi dasar dari hakim itu menentukan bahwa Yakut Kolil Qomas benar-benar melakukan korupsi sebenarnya? Ya, dakwaan itu kan melingkupi dari tindak pidana yang akan dibuktikan pada hakikatnya nanti perkara. Kecuali nanti di eksepsi atau perlawanan dalam bahasa KUHP yang sekarang Undang-Undang 20 tahun 2025 itu berhasil diterima dari pengajuan kuasa hukum. Sepanjang tidak, kan nanti akan masuk kepada proses apa proses yang kan ini bagian dari pengambilan keputusan yang menurut saya harus diperhatikan oleh kedua pihak, termasuk tentu dari tim kuasa hukum dan Pak Yakut ya. Ini menurut saya adalah poin utamanya, bagaimana pengambilan keputusan tadi apakah benar-benar hanya murni dari apa yang disarankan oleh Kementerian Saudi Arabia, Kerajaan Saudi Arabia, atau kemudian ada proses-proses lain yang inovasi yang mungkin dilakukan, dan ini pertanggungjawabannya ke siapa gitu ya. Kalau menteri berarti ada atasan lagi. Nah, apakah pengambilan keputusan ini sudah kemudian juga pengambilan keputusan yang memang tadi saya katakan undang penyelenggaraan haji 8 tahun 2014 Bang Ruli yang perlu diperhatikan di sana. Baik, saya langsung ke Pak Dodi. Pak Dodi, sebenarnya dengan pembagian 20.000 kuota menjadi 50-50, 50-50 ini, apa dasar hukum Pak Yakut ketika mengambil keputusan tersebut? Menyambung pertanyaan apa yang disampaikan oleh Pak Dodi tadi gitu. Apakah ada dasar hukumnya terkait dengan kebijakan atau keputusan 50-50 tersebut, Pak Heri? Pak Dodi?
Ya, ya, jadi jelas di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 di pasal 9 itu diatur mengenai kewenangan menteri di dalam menetapkan alokasi apabila terjadi kuota tambahan. Jadi itu adalah diskresi yang diberikan oleh menteri. Kenapa? Karena terdapat perbedaan yang sangat esensial antara kuota pokok dengan kuota tambahan. Kalau kuota pokok itu adalah kuota yang sudah teralokasi ya berkaitan dengan seluruh fasilitas penyelenggaraan ibadah haji. Seperti kita ketahui, penyelenggaraan haji itu ada berkaitan dengan tempat dan waktu ya, terutama di Mina dan di Arafah. Ya. Kuota tambahan itu menambah kuota tapi tidak menambah alokasi tempat. Ya, nah, kalau kita hitung, kalau kita belajar lihat bahwa makanya tahun 2022 ya Menteri Agama Gus Yakut tidak bersedia menggunakan kuota tambahan sebesar 10.000. Nah, yang 8 karena waktunya mepet ya, ini berkaitan dengan pengaturan. Di 2023 Gus Yakut menerima kuota tambahan 8.000 diabsorb semuanya 100% untuk ya. Namun karena ada keberatan waktu itu dari Pak Fuad ya, kalau saya nggak salah di uraian di dakwaan, maka kemudian akhirnya dibicarakan di DPR, ditetapkanlah ada 8% untuk haji khusus. Nah, dengan tambahan 92% dari 8.000 itu kemudian terjadi permasalahan ya di dalam pengaturan ya distribusi daerah jemaat yang ada di Mina ya, karena di Mina juga alokasi tempatnya itu tidak bertambah. Nah, oleh karena itu berdasarkan pengalaman yang sebelumnya dengan tambahan 98% dari 8.000 aja sudah menimbulkan banyak yang sakit, kemudian itu kan 0,8 meter Pak. Baik Pak Hari, bagaimana tim kuasa hukum bisa membuktikan bahwa pembagian kuota menjadi 50-50 ini, kemudian juga tidak ada aliran dana, itu bisa Anda yakinkan kepada majelis hakim bahwa Pak Yakut tidak terlibat dalam hengki-pengki misalnya dalam upaya pengeluaran kebijakan 50-50 tersebut gitu. Tidak ada upaya dari pihak lain di luar dari eksternal Kementerian Agama yang mencoba untuk masuk dalam membentuk keputusan ataupun kebijakan tersebut. Apa yang akan Anda bawa ke pengadilan sebagai bentuk Anda untuk meyakinkan bahwa Pak Yakut tidak terlibat dalam korupsi tata kelola haji ini, Pak Heri? Itu mungkin nanti jadi tugas bagiannya Bang Dodi ya dan tim kuasa hukum. Baik. Ya, dalam konteks ini saya hanya ingin mengatakan bahwa akan dilihat istilahnya mungkin mengikuti aliran uang, apakah ada uang yang diterima, ada kickbacks atau tidak dari ya pengajuan tadi itu sebenarnya ada intervensi dari pihak lain atau tidak, ada interest atau tidak. Rasa ini bagian-bagian yang tentunya dalam dakwaan KPK akan diarahkan ke sana ya untuk meyakinkan kepada majelis hakim kalau demikian ya, untuk meyakinkan hakim bahwa memang terjadi perbuatan pidananya. Nah, sedangkan di sisi lain itu harus memang terjadi hubungan kerjasama tadi atau ada pertemuan, ada kesepakatan, ada meeting of mind misalnya dari para pihak yang terlibat dalam pembuatan decision proses dari pembahasan ya. Dan itu titik krusial yang harus dibuktikan dan diuji juga di dalam sidang nanti sebenarnya Pak Heri. Pak Heri, terima kasih banyak sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Terima kasih juga Pak Dodi. Nampaknya sidang masih berlanjut dengan ada 3 terdakwa lagi yang masih disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kita terus menantikan informasi terbaru dari Jakarta Pusat hingga sore hari nanti. Terima kasih Pak Heri, terima kasih Pak Dodi sudah bergabung dengan kami di sini. Terima kasih.